undangan, reuni, dan perjalanan seorang pria biasa. Namanya Bayu Ramadan. Seorang pria sederhana, berpakaian biasa, wajahnya pun tak menonjol. Hidupnya tenang, penuh kesederhanaan. Setiap hari Bayu naik motor tua ke kantornya yang berlokasi di sebuah gedung kecil di pinggiran kota. Tidak ada yang menyangka, di balik penampilannya yang biasa, Bayu adalah sosok yang luar biasa. Suatu hari, Bayu mendapat undangan reuni SMA yang ke-20 tahun. Acara akan digelar di hotel mewah di Jakarta. Grup WhatsApp alumni ramai dengan nostalgia dan pencitraan kesuksesan. Ada yang kini jadi dokter, pengacara, influencer, bahkan pejabat. Namun, tidak ada satupun yang menyebut nama Bayu. Masih hidup nggak tuh si Bayu? Dulu aja miskin banget, celetuk salah satu alumni diikuti emoji tawa. Bayu hanya membaca, lalu tersenyum. Ia tahu sebagian besar temannya hanya menilai dari penampilan luar. Ia pun memutuskan untuk hadir. Hari reuni pun tiba. Bayu datang sendiri. Ia mengenakan kemeja polos dan celana bahan yang agak lusuh. Penampilannya mencolok, bukan karena mencuri perhatian, tapi karena terlihat tidak cocok berada di tempat semewah itu. Saat masuk ruangan, beberapa teman lamanya melihatnya dengan raut heran. Itu siapa ya? Kok kayak Obi Hotel? Bisik salah satu wanita yang dulu pernah duduk sebangku dengannya. Itu Bayu, kali, ujar yang lain sambil tertawa. Ya ampun, kasihan banget. Nggak berubah ya, tetap miskin juga kayaknya. Bayu hanya tersenyum kecil, lalu duduk di pojok ruangan. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang mengajak bicara. Ia hanya duduk diam, memandang mereka satu persatu. Teman-teman yang dulu selalu meremehkannya karena ia anak penjaga sekolah. Acara pun dimulai. Salah satu alumni bertugas membacakan prestasi para mantan siswa yang kini sukses di berbagai bidang. Namun, ada satu nama yang dibacakan dengan penuh kehormatan. Tamu kehormatan kita malam ini adalah pendiri dan CEO PT Global Nexus Corp, perusahaan teknologi multinasional yang telah membuka ribuan lapangan kerja di Asia Tenggara, Bapak Bayu Ramadan. Seketika, seluruh ruangan sunyi. Begitu nama Bayu Ramadan disebut sebagai CEO PT Global Nexus Corp, ruangan yang semula riuh langsung hening. Semua mata mencari-cari sosok yang disebut, tapi tak ada yang menyangka pria sederhana yang duduk di pojokan itulah orangnya. Host acara, yang juga teman seangkatan mereka, kebingungan. Pak Bayu? Mas Bayu Ramadan, mohon naik ke panggung, ucapnya gugup. Pelan-pelan Bayu berdiri. Seluruh ruangan seperti membeku saat pria yang tadinya dianggap pengemis nyasar itu berjalan menuju panggung. Langkah Bayu tenang, wajahnya tetap sederhana. Tapi kini, semua yang hadir melihatnya dengan pandangan berbeda, campuran antara kaget, kagum, dan malu. Setelah menerima plakat penghargaan sebagai alumni inspiratif, Bayu diberi kesempatan bicara. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas sambutan ini. Dulu saya memang anak penjaga sekolah, yang kadang bawa bekal nasi garam. Sering diledek, sering dijauhi. Tapi saya bersyukur, karena dari situlah saya belajar tentang kerja keras dan menghargai orang lain." Ruangan kembali hening. Bayu melanjutkan, "Waktu saya mendirikan perusahaan, banyak orang meragukan saya. Tapi saya tidak pernah sibuk membuktikan apa-apa ke orang lain. Saya hanya ingin membuat dampak. Dan hari ini, saya tidak datang untuk pamer. Saya datang untuk memaafkan." Semua orang terdiam. Bahkan beberapa mulai menunduk malu. Salah satu teman yang tadi mengejek pelan-pelan mengusap air mata. Yang lain dengan jujur mengangkat tangan lalu berkata, "Bayu, kami dulu salah." Bayu tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, kita semua berubah. Dan malam ini saya berharap kita semua saling mengingat bahwa kesuksesan tidak selalu tampak dari luar. Kadang justru lahir dari yang paling diremehkan." Seketika, tepuk tangan menggema. Tapi itu bukan tepuk tangan biasa, itu tepuk tangan penuh penghormatan. Setelah tepuk tangan mereda, suasana berubah total. Orang-orang yang tadi memandang rendah Bayu, kini berebut ingin bicara dengannya. Mereka yang dulu bahkan tak menyapanya saat di sekolah, kini tersenyum lebar dan menyodorkan tangan. "Bay, masih ingat aku nggak? Dulu kita satu kelas di 11 IPS. Keren banget kamu sekarang, bro. Wah, aku bangga punya teman kayak kamu." Bayu hanya tersenyum ramah. Ia tak menunjukkan rasa dendam. Ia tetap menjadi Bayu yang sederhana, tapi kini dihargai. Beberapa guru juga hadir malam itu. Salah satunya Bu Santi, guru bahasa Indonesia yang dulu diam-diam sering memberinya buku bacaan bekas. "Bayu, Ibu tahu kamu istimewa sejak dulu," ucap Bu Santi sambil menahan tangis. Bayu memeluk gurunya dengan penuh hormat. "Ibu adalah alasan saya bisa bermimpi lebih jauh." Setelah acara utama selesai, beberapa alumni mendekat dan mulai bertanya lebih serius.
Baik, kok bisa sih kamu jadi CEO? Kamu kuliah di mana? Modal awalnya dari mana? Bayu tersenyum kecil. Saya nggak kuliah. Waktu itu orang tua saya nggak mampu. Tapi saya kerja di toko komputer sambil belajar sendiri dari internet dan buku bekas. Saya pernah jadi teknisi warnet, pernah ditolak 14 perusahaan. Tapi saya terus belajar coding, jual jasa kecil-kecilan, sampai akhirnya dapat klien dari luar negeri. Ia melanjutkan, dari situ saya bangun startup kecil. Gagal 2 kali, baru yang ketiga berhasil. Dan sekarang, saya punya 2.300 karyawan di 5 negara. Semua yang mendengar hanya bisa terpaku. Banyak dari mereka yang dulu merasa sudah sukses dengan gaji kantor atau jabatan bagus, kini merasa kecil di hadapan Bayu. Bukan karena kekayaannya, tapi karena kerendahan hatinya. Malam itu belum berakhir. Ada satu kejadian tak terduga yang membuat semua orang kembali terdiam. Seseorang datang terlambat, seorang wanita. Dan ketika dia melihat Bayu di panggung, wajahnya langsung pucat. Wanita itu bernama Dina. Dulu dia adalah siswi paling populer di sekolah. Cantik, cerdas, dan jadi rebutan banyak pria, termasuk Bayu muda yang dulu diam-diam mengaguminya dari jauh. Namun saat itu, Dina adalah satu dari sedikit orang yang terang-terangan pernah menghina Bayu di depan kelas. Ngaca dulu deh, Bay. Kamu pikir siapa yang mau sama anak penjaga sekolah? Ucapan itu membekas dalam hati Bayu selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, keadaan berbalik. Dina berjalan pelan ke arah panggung, wajahnya tegang, suara tertahan. Bayu, ini kamu? Ya Tuhan, aku nggak percaya. Dulu aku terlalu sombong. Maafkan aku ya. Ruangan sunyi. Semua alumni menatap mereka berdua. Dina terlihat benar-benar menyesal. Ia kini hidup biasa saja, ditinggal suaminya dan bekerja di toko baju kecil. Dunia telah banyak mengubahnya. Bayu memandang Dina, lalu berkata pelan, "Aku sudah lama memaafkanmu, Din. Kita semua pernah salah. Yang penting sekarang, kita belajar menghargai semua orang, tak peduli siapa mereka." Dina menunduk, lalu menitikkan air mata. Terima kasih Bayu, kamu lebih dari yang pernah kubayangkan. Kamu bukan hanya sukses, tapi juga berhati besar. Malam itu, reuni yang awalnya penuh ego dan pamer status berubah menjadi momen pembelajaran hidup. Banyak yang pulang dengan hati penuh refleksi. Bayu kembali ke motornya, menolak tawaran pulang dengan mobil mewah dari stafnya. Saya datang bukan untuk pamer. Saya datang untuk mengingatkan bahwa yang diremehkan hari ini bisa jadi pemimpin dunia besok, asal tidak menyerah dan tetap rendah hati. Dan motor tua itu pun melaju perlahan keluar dari hotel mewah, membawa satu pesan penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya,